Selamat sore Image Teens. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang untuk menyembah nama Tuhan. Kaulah pencipta kami Tuhan. Kaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu pada sore hari ini Tuhan di tempat maha tinggi. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pencipta kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau
membebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia.
kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku, Yes. ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau yang ubahkan hidup kami Dia Tuhan. ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi Saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Hai guys, selamat sore. Apa kabar kalian? Saya berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat menjalani hidup di tengah-tengah kondisi keadaan yang seperti saat ini. Sore hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara yaitu membangun disiplin rohani. Nah, sebuah cerita, sebuah kisah tentang seorang atlet wanita pertama yang berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade tahun 1960 di Roma. Wanita itu adalah Wilma Rudolph. Wilma Rudolph. Siapakah Wilma Rudolph? Kalau melihat kehidupan dia, rasa-rasanya mustahil dia bisa menjadi pelari pertama yang berhasil merebut 3 medali emas di Olimpiade. Wilma Rudolph pada kecil dia mengalami sakit. Dia menderita penyakit polio yang membuat dia mengalami kelumpuhan bertahun-tahun. Baru pada usia 11 tahun dia bisa berjalan, dia bisa mulai menggerakkan kakinya, dan pada saat itulah dia bercita-cita ingin menjadi seorang pelari. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana mungkin seorang yang kena polio, kemudian baru usia 11 tahun baru bisa berjalan, ingin menjadi seorang pelari. Tetapi berkat kegigihannya dan ibunya yang berperan yaitu dengan mendorong dia untuk tetap memiliki semangat untuk menjadi seorang pelari, akhirnya dia berlatih terus. Akhirnya dia berhasil menjadi wanita pertama yang merebut medali emas, 3 medali emas di dalam Olimpiade. Wilma Rudolph membutuhkan banyak sekali tantangan. Dia mengalami banyak sekali halangan di dalam dia berlatih. Dia memiliki disiplin yang tinggi untuk menjadi juara. Jadi bukan dengan instan, tetapi dengan disiplin yang tinggi tanpa mengenal lelah. Dia terus lakukan, dia setiap hari dia berlatih, ada jam-jam tertentu sampai berjam-jam dia berlatih. Dan akhirnya dia berhasil meraih prestasi yang tinggi. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak remaja. Sudahkah kita membangun kedisiplinan untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan? Contohnya, sudahkah kita punya saat teduh dengan Tuhan? Sudahkah kita memiliki kehidupan rohani yang erat dengan Tuhan? Ada banyak alasan kenapa kok orang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Salah satunya sibuk. Sebenarnya di saat-saat seperti sekarang ini, itu tidak lagi menjadi alasan.
Karena sekarang kita punya waktu yang banyak. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak remaja, sudahkah kita membangun kedisiplinan untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan? Berapa kali kita berdoa? Berapa kali kita punya saat teduh? Berapa kali kita bersekutu dengan Tuhan? Banyak di antara kita mungkin masih memiliki kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Itulah sebabnya kehidupan kita pun tidak berbeda dengan remaja-remaja lain yang tidak mengenal Yesus. Padahal Allah memanggil anaknya untuk membangun hubungan yang intim dengan Dia. Bagaimana caranya kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan? Yang pertama yaitu kita harus punya disiplin dalam doa. Berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur. Ini bukan saatnya kita beralasan ria, kita nggak punya waktu. Sampai justru di dalam kondisi, dalam keadaan yang seperti sekarang, di mana kita punya banyak waktu di rumah. Ini adalah saat yang tepat untuk kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan melalui kedisiplinan doa kita. Yang kedua, disiplin membaca firman Tuhan. Kita membaca, kita menggali, menghafal firman Tuhan secara teratur. Kemudian kita juga memiliki disiplin di dalam persekutuan. Membangun persekutuan dengan saudara seiman secara teratur. Tentunya memang untuk saat sekarang kita tidak bisa melakukan seperti kita berkumpul satu tempat. Tetapi melalui media-media yang lain kita bisa lakukan itu. Dan kita juga disiplin melayani Tuhan. Terlibat di dalam pelayanan tubuh Kristus secara teratur. Jadi kesimpulannya adalah disiplin rohani bukanlah tujuan akhir dari semua usaha kita. Pertumbuhan imanlah yang menjadi tujuan kita. Seperti Paulus pernah menasihati anak rohaninya, yaitu Timotius. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Jadi hargailah waktu yang ada sekarang, waktu yang kita miliki untuk melatih kehidupan rohani kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang dewasa secara iman, dan itu tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak remaja di dalam bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan di masa-masa seperti saat ini. Mengapa Tuhan memberikan situasi seperti ini? Ini mengandung arti bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Ini menunjukkan kita harus tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan berdaulat artinya Tuhanlah yang berkuasa. Segala sesuatu terjadi itu atas izin Tuhan. Jadi kalau mengapa Tuhan memberikan situasi seperti ini, tentunya Tuhan punya tujuan. Tuhan nggak pernah iseng. Salah satu tujuannya adalah supaya manusia sadar, manusia tahu bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa. Jadi situasi yang seperti ini diizinkan Tuhan untuk menyadarkan manusia supaya nggak sombong, supaya manusia itu nggak angkuh, dan menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa. Dan kalau Tuhan izinkan, ini kok sampai orang bertanya-tanya, kok sampai selama ini, apakah Tuhan nggak bisa sih dalam sekejap menghilangkan wabah ini? Oh, bagi Tuhan itu sangat mudah. Tapi sekali lagi, ini mengingatkan, menyadarkan manusia bahwa manusia itu terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Yes, Allah berkuasa, Allah yang mengatur sejarah. Jadi ketika ini terjadi,
maka mau nggak mau, biasanya orang baru mengingat Tuhan. Orang yang tadinya mengandalkan kekuatannya, orang yang tadinya mengandalkan kekayaannya, orang yang tadinya mengandalkan kepintarannya, ketika ini terjadi, ketika virus COVID-19 ini terjadi, maka mau tidak mau, dan kita menyaksikan banyak orang baru ingat Tuhan. Setelah kesulitan terjadi, orang baru ingat Tuhan. Dan menurut saya ini ada baiknya juga, karena kalau ini tidak terjadi, banyak orang melupakan Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini, orang baru mengingat Tuhan, betapa Tuhan itu berkuasa. Ya, mau tidak mau, di dalam kondisi seperti sekarang ini kita nggak bisa kumpul lagi, sehingga ini ada banyak orang yang terganggu, merasa terganggu, yang biasanya bisa rame-rame, kumpul bersama, kemudian kita harus ada service online melalui handphone, melalui laptop dan sebagainya, sehingga banyak orang yang sulit untuk ngikutin ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mengikuti ibadah online ini? Tentunya pastikan kalau kita sedang ibadah walaupun itu online, pastikan untuk kita fokus. Jangan melakukan hal-hal yang lain. Jangan sampai ibadah online ini hanya sekedar sampingan. Tapi benar-benar ketika ibadah online kita benar-benar menyaksikan dan ikut di dalamnya. Sehingga waktu di ibadah online orang memuji, orang menyembah Tuhan, kita juga itu di dalamnya. Jadi itu adalah caranya untuk kita tidak terpengaruh dengan tadi media, dengan alat yang kita pakai, sehingga kita nggak bisa fokus. Ya, seperti tadi saya sampaikan, bangun disiplin. Bangun disiplin rohani. Komitmen. Artinya dalam kondisi apapun, dalam kondisi keadaan apapun, ya harus punya komitmen. Jadi jangan melihat keadaan. Dan bagaimana supaya kebiasaan yang baik itu nggak hilang? Konsisten. Lakukan dengan konsisten. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan keadaan. Kalau kondisinya lagi enak, wah kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa. Tapi karena sekarang kondisi lagi nggak enak, lagi seperti ini, maka aduh jadi ogah-ogahan, jadi males. Mari bangun kedisiplinan, rohani. Disiplin itu bukan hukuman, tetapi wujud kedewasaan seseorang untuk menghargai waktu yang dimilikinya untuk mencapai sebuah hasil yang optimal, hasil yang maksimal. Oke guys, tetap semangat, dan apapun yang terjadi, apapun keadaan yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dia Allah yang maha kuasa, dan jangan takut. Dia Allah yang berjanji selalu menyertai kita, selalu memelihara kita, dan tetap semangat. Jangan kehilangan semangat. Karena ketika orang kehilangan semangat, dia kehilangan segalanya. Ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Apapun keadaan yang saat ini terjadi, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat. Segala sesuatu terjadi atas seizin Engkau. Dan biarlah terus Tuhan, berikanlah kami semangat dalam hidup kami, karena kami tahu bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.